Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengutarakan keinsafan hikmat menanggapi tentang masa depan dunia pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang genting. Banyak sekolah swasta Kristen, terutama yang berafiliasi dengan gereja Protestan, menghadapi tekanan yang semakin berat. Murid berkurang, biaya operasional terus naik, sementara sekolah negeri semakin kompetitif dengan fasilitas yang baik dan biaya yang jauh lebih murah. Tidak sedikit sekolah Kristen yang akhirnya terancam tutup. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Salah satu akar persoalan adalah paradigma lama. Sekolah Kristen masih menekankan diri pada transfer pengetahuan, padahal zaman sudah berubah. Di era digital ini, pengetahuan justru semakin mudah diakses. Seorang anak bisa mempelajari fisika dari kanal YouTube, matematika dari kursus daring gratis, atau bahkan teknologi mutakhir dari seminar internasional tanpa harus duduk di bangku sekolah mahal. Jika sekolah Kristen masih menekankan akademik sebagai satu-satunya kebanggaan, maka ia akan kalah bersaing karena sekolah negeri sudah menawarkan hal yang sama dengan biaya yang lebih ringan. Disinilah kita perlu membuka paradigma baru. Pendidikan Kristen sejak awal berdiri di Indonesia bukanlah sekadar soal akademik, melainkan soal pembentukan manusia seutuhnya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa pengetahuan tanpa karakter adalah kosong. Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pengetahuan bisa menjadikan sombong, tetapi kasih membangun. Artinya, pendidikan Kristen mestinya tidak hanya mencetak siswa pintar, tetapi juga membentuk pribadi beriman, berkarakter, dan berintegritas. Mari kita jujur, bangsa kita sedang krisis keteladanan. Banyak orang pintar, tetapi korup. Banyak cerdas, tetapi malas berjuang. Banyak berpendidikan tinggi, tetapi tidak memiliki keberanian moral. Disinilah sekolah Kristen seharusnya hadir sebagai cahaya, membentuk anak-anak dengan karakter Kristus. Rajin, disiplin, berani, tanggung jawab, mampu bergaul sehat, dan beriman teguh. Bayangkan, jika sekolah Kristen melahirkan generasi yang bukan hanya ahli sains, tetapi juga jujur dan tekun. Bukan hanya paham teknologi, tetapi juga memiliki hati untuk melayani. Bukankah inilah kontribusi nyata yang sangat dibutuhkan bangsa ini? Karena itu, sekolah Kristen harus bertransformasi. Fokus baru pendidikan Kristen haruslah character-based Christian education. Kurikulum harus diorientasikan pada pembentukan karakter, bukan semata mengejar nilai ujian. Guru harus menjadi teladan hidup, bukan hanya penyampai materi. Biaya pendidikan harus lebih efisien, agar sekolah Kristen tidak dikenal sebagai mahal tapi biasa-biasa saja. Dan yang paling penting, iman harus menjadi fondasi, karena dari iman lahirlah kebajikan, dari kebajikan lahir pengetahuan, dari pengetahuan lahir disiplin, dari disiplin lahir kepemimpinan yang sejati. Jika anak didik memiliki pengetahuan yang luas tetapi malas, tidak disiplin, dan kurang bertanggung jawab, bagaimanapun juga akan sulit meraih masa depannya. Inilah problem dunia pendidikan pada umumnya di Indonesia. Dari problem ini, sekolah Kristen harus menawarkan solusi, memberikan jalan keluar, dan juga berperan dalam menjalankan peran regenerasi iman Kristen di hadapan Tuhan. Pendidikan iman adalah salah satu faktor kerinduan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen. Jika sekolah Kristen mampu melakukan transformasi ini, maka ia akan memiliki keunggulan yang tidak bisa disaingi sekolah negeri sekalipun. Sekolah Kristen tidak perlu menyaingi dalam fasilitas mewah, tetapi harus unggul dalam membentuk manusia yang kokoh dalam iman dan tangguh menghadapi zaman. Saat ini adalah momentum. Jika sekolah Kristen tetap bertahan dengan paradigma lama, masa depannya suram. Tetapi bila berani berubah, maka sekolah Kristen akan kembali menjadi pionir, sebagaimana dahulu para misionaris dan tokoh Kristen menjadi pelopor pendidikan di negeri ini. Inilah saatnya yayasan-yayasan pendidikan Kristen berbenah. Mari jangan hanya mempertahankan nama, tetapi mempertahankan panggilan, mendidik generasi yang mencintai Tuhan, berkarakter unggul, dan siap menjadi garam serta terang bagi Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.